Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Darul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita sudah terima, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berkesempatan hadir pada acara pengajian rutin kita yang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz yang menjadi sudah Ustadz rutin kita ya, menyampaikan kajian di Masjid Darul Iman, yaitu Ustadz Nur Rahman Abu Hana MA. Beliau memang rutin menjadi pengajar kita. Untuk hari ini tema yang akan disampaikan adalah bersama Rasulullah SAW di surga. Mari Bapak Ibu semua jamaah kita dengarkan, kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, mari kita awali majelis kita dengan sama-sama baca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah karuniakan sehat walafiat sepanjang hidup insyaallah ya. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan umur yang barokah dan penghujung umur mudah-mudahan husnul khatimah. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan di akhirat kelak bisa jumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah sebagaimana tema kita bersama Rasul di surga insyaallah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Fatallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyil karim. Bersyukur sekali, alhamdulillah senang kembali berjumpa dengan jamaah semua. Di mana hari ini merupakan hari yang sangat indah ya. Walaupun di luar begitu redup gitu kan. Masya Allah, tapi hujan gak turun gitu ya, subhanallah. Apapun yang Allah berikan ini sebuah kenikmatan yang nikmat kita rasakan. Masya Allah. Tinggal dalam perjalanan tadi tak ada rasa beban sama sekali. Nyantai, enak gitu ya. Bukan nyantai dalam arti nyantai slowly, enggak gitu juga. Tapi enggak ada kendala gitu ya. Itu nikmatnya luar biasa ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saudara sekalian, karena mungkin kalau ada yang baru berjumpa ya, saya kenalkan lagi, itu nama saya ya, Nur Rahman Abu Hana. Ya, anaknya 8, istrinya 1. Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kata Allah, la in syakartum la azi, nanti ditambah sama Allah ya, insyaallah. Apa yang ditambahin Pak?
Ditambah apanya Pak? Nikmatnya. Masya Allah. Sensitif begini ya. Terus tambah istrinya lagi. Waduh ya, luar biasa. Tambah apapun kalau itu kebaikan gak masalah. Insya Allah. Kayak memang Islam juga ngajarin kita begitu. Punya istri lebih dari satu mestinya gitu ya. Nikahi wanita itu kata Nabi, kata Allah, yang kamu cintai matna wa thulatha wa ruba'. Disebutnya pertama dua. Dua, tiga, empat. Kalimatnya begitu. Tapi kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, maka cukup satu. Gitu ya. Jadi satu itu pengecualian bagi yang tidak sanggup. Kayak kita lah kira-kira ya. Kita kan semuanya rata-rata yang termasuk kategori du'afa ya. Tak sanggup. Baik insyaallah rahimakumullah. Satu aja dikasih 8 apalagi 2 nanti gimana gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Karunia Allah alhamdulillah 8 anak ini yang sudah yang 6 anak awalan sampai 6 alhamdulillah sudah hafiz Quran ya. Tinggal 7-8 yang belum masuk pondok pesantren ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa lanjut terus. Ya Allah. Kita buka sama-sama seperti biasa doa yang terpampang di slide ya, bisa kita baca bersama. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashbah. Amin. Ini kalau kita bisa lanjutin nih, Masya Allah. Kita baca rutin begitu ya. Ini kan dari lidah orang yang paling mulia di sisi Allah. Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ucapan bukan dari orang biasa. Dari orang yang sangat luar biasa. Senang. Orang yang gak punya kekurangan sedikit pun. Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sempurna. Baginda Nabi. Maka apa yang dikeluarkan dari ucapannya pun bukan melalui hawa nafsu. Ya, Allah tegaskan wa yang tiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi pasti bukan sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yuha, dari wahyu ya, dari tuntunan Allah. Di antaranya doanya. Bahkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i disebutkan summa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, sesungguhnya aku selalu berlindung kepadamu dari 4 hal tersebut. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku beri padamu dari ilmu yang enggak manfaat, ya Allah. Betapa banyak orang punya ilmu tapi justru malah khianat. Banyak orang punya ilmu tinggi malah justru sombong, ujub, dan takabur. Di antara manusia di muka bumi ini ada kelompok yang ilmunya sangat tinggi, tapi dia bikin kerusakan. Ya, siapa dia? Yahudi. Ya, Yahudi punya ilmunya luar biasa. Kita mungkin kalah semua. Masalah ekonomi dia kuasai, masalah budaya dia kuasai, masalah teknologi dia kuasai, sehingga dia arogan. Iya, arogan banget, Masya Allah. Gak ada orang seburuk mereka ini. Makanya Allah sebut maghdub, ghairil maghdub. Jangan kau tunjukkan kami jalan orang-orang kau murkai, ya Allah. Siapa mereka? Al-Yahud, orang Yahudi. Kenapa? Mereka punya ilmu, tapi lemah dalam amal. Orang Yahudi ilmunya banyak, tapi gak mau ngamalin. Gitu ya. Padahal dikasih anugerah oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Di antara negara di dunia ini yang memiliki doktor, master, ya hampir mencapai 50% dari penduduknya adalah Israel. Israel luar biasa. Di Indonesia doktor, master ada juga cuma sekitar 2%. Ya, gitu. Jadi nggak ada separohnya, cuma 2%. Kalau udah hampir 50% doktor, masternya di sana. Luar biasa. Tapi gitu ya, kita berdoa pada Allah daripada ilmu yang enggak manfaat.
Yang kedua, wa qalbin la yakhsha, ya Allah aku beri padamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Maka kita latihan terus nih, hati di manage. Bagaimana manage hati? Ngaji gitu loh. Majelis ini ya santapan rohani, santapan hati. Ya. Dan pendiri negeri kita sudah kasih tuntunan dalam lagu Indonesia Raya disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kan begitu kan? Yang diinginkan tuh bangunlah jiwanya, hatinya. Itu yang pertama. Jangan badannya saja. Jangan fisiknya aja. Bangunan di mana-mana, tapi bukan punya kita. Utang semua. Makanya mudah-mudahan Menteri Ekonomi ini yang baru kita berharap ya bisa menata gitu. Masya Allah, keren banget. Ya. Bangga kita, mudah-mudahan nih Allah tuntun nih, Allah bimbing sampai bisa membenahi negeri kita lebih baik lagi insya Allah. Ya. Hatinya perlu dibimbing, dibina. Ya, majelis taklim itu bagian daripada santapan rohani buat membina jiwa. Bangunlah jiwanya. Yang dibangun, namanya membangun jiwa itu bukan sesuatu yang mudah. Dia akan membentuk karakter. Orang bisa amanah karena imannya, karena hatinya. Orang bisa jaga amanah karena itu. Orang bisa karena imannya, jiwanya. Orang bisa bekerja dengan profesional juga karena motivasinya, rohaninya. Jadi semua diawali dengan hati. Maka kata Nabi, dalam jiwa, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, maka akan buruk semuanya. Itulah yang disebut dengan jiwa, hati. Ya. Maka Nabi bilang, wa qalbin la yakhsha. Jangan sampai hidup hati ini enggak hidup khusyuk. Aku beri padamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ya Masya Allah. Kemudian wa du'ain la yusma. Ya Allah aku beri padamu dari doa yang enggak didengar. Oh Nabi kan doanya pasti mustajab. Nabi itu kalau berdoa enggak pakai hijab sampai langsung dikabulkan. Bahkan enggak minta pun Nabi ditawarin sama Allah. Gitu kan. Mau bantuan apa? Gitu subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini doa buat kita semua teman-teman. Doa kita bisa enggak didengar sama Allah. Kenapa? Karena Nabi pernah suatu ketika datang di Mekah, di Ka'bah sedang tawaf. Ada orang yang berdoa di depan Ka'bah. Lalu Nabi bilang doa orang ini tak didengar sama Allah. Padahal doanya di depan Ka'bah. Ya mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke sana ya. Ke Tanah Suci. Masya Allah. Untuk melaksanakan haji ataupun umroh gitu ya. Doa depan Ka'bah memang mustajab. Itu banyak hadis-hadis yang menerangkan itu. Apalagi di antara Hajar Aswad dan apa namanya pintu yaitu nama multazam itu luar biasa, mustajab. Tapi Nabi bilang doanya nggak didengar. Kenapa ya Rasul? Nabi bilang karena dia datang menghadap Allah dengan pakaian yang haram, dengan minuman yang haram, dengan baju yang haram, dengan makanan yang haram, dengan rizki yang haram. Allah nggak dengar doa orang ini. Jadi pastikan teman-teman rahimakumullah, makanan minum kita, rezeki yang kita dapatkan halus halal. Jauhin yang gak halal, yang subhat tinggalin aja. Karena subhat itu antara benar dan salah. Nabi bilang kalau ada sesuatu yang subhat, lebih baik kamu tinggalkan. Karena subhat itu lebih dekat kepada jahat. Gitu. Subhat itu lebih dekat kepada haram. Tinggalin aja gitu ya. Masya Allah. Ikhwati warahmatullah. Pastikanlah ya untuk mengkonsumsi makanan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Yang halal aja kadang-kadang nggak boleh sama majelis ulama ya. Majelis ulama masih melarang, nggak boleh kamu makan di tempat ini, nggak boleh. Kenapa? Karena dia mendukung genosida kan gitu kan. Nggak boleh ya. Masa orang yang mendukung genosida kita dukung, kita mau juga sih. Karena halal Pak Ustadz. Iya cuman dia dukung genosida kan gitu. Maka nggak boleh gitu ya. Sampai genosida mudah-mudahan berhenti segera ya. Insya Allah di Palestina, di Gaza segera berakhir. Insya Allah ya. Ya Presiden kita Prabowo sedang berjuang luar biasa ya. Dan menyatakan dirinya selalu bersama Palestina. Insya Allah ya.
Yang terakhir adalah wa nafsin atas kepada Allah dari nafsu yang tidak kenyang gitu. Ya, sekarang kita masuk tema nih. Bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Ini nikmat banget bisa bertemu Nabi ya, Masya Allah. Iya, karena di dunia kita nggak pernah ketemu Nabi. Betul nggak sih? Betul. Walau dalam mimpi pun belum sempat ketemu. Berangan-angan sering gitu. Ya Allah ketemu Nabi gitu ya, Masya Allah. Orang ketemu Nabi kok bisa semua hilang masalahnya. Yang lagi sakit sembuh, ketemu Nabi. Iya. Yang punya masalah berat, langsung hilang, ringan langsung ketemu Nabi Muhammad. Ada energi yang sangat besar pada postur tubuh Rasulullah SAW. Karena jiwa yang memancar dalam dirinya itu sangat ngeluar energi positifnya tinggi ya. Masya Allah. Mungkin orang soleh begitu kali ya. Orang soleh begitu, luar biasa. Ya, Nabi Muhammad tentu saja bukan sekedar orang yang soleh ya. Di antara semua kesolehan ada pada beliau. Bagaimana caranya kita bersama Rasulullah di surga nanti? Karena gak mungkin Nabi Muhammad tempatnya bukan di surga. Gitu. Maka kita bilang di tempatnya di dalam surga gitu ya. Ya, tempat Nabi Muhammad. Bahkan di surga sudah tercantum nama Allah dan Rasulullah di setiap tiang-tiangnya. Begitu dalam riwayat disebutkan ya. Maka cara yang pertama kita lakukan, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mau senderan boleh ya, cari ngajar senderan enak. Itu yang pertama, ya, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada firmannya dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Kita baca sama-sama ya, teman-teman sekalian. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakan ya Rasul. Nabi Muhammad disuruh sama Allah. Bilangin ya Rasulullah. Kepada siapa? Seluruh manusia ya Rasul. Seluruh hambaku. Seluruh manusia. Seluruh makhluk bahkan ya. Seluruh makhluk. In kuntum tuhibbun Allah. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah. Rindu sama Allah. Sayang sama Allah. Mengharapkan ridhonya Allah. Dan mengharapkan balasan Allah. Yaitu surga. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Kalimatnya ya. Kalimatnya ikuti aku, bukan ikutin Allah. Padahal Allah bilang, ya Rasul bilangin, kalau dia mengharapkan cintaku, ridhoku, surgaku, ikuti aku. Mau ikuti Nabi Muhammad. Luar biasa nih. Jadi kita diminta oleh Allah supaya mengikuti Nabi Muhammad. Maka yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepadamu. Otomatis kalau kita ikuti Nabi, Allah cinta, Allah ridho. Gak mungkin ada orang saya mencari ridho Allah aja, saya gak ingin mengharapkan ridhonya Nabi Muhammad. Bagaimana bisa? Ada orang umroh berkali-kali, tapi dia gak mau datang ke makam Nabi Muhammad. Ya Allah gimana begitu ya? Umroh memang kan gak ke Madinah ya, umroh itu di Mekah ya. Apa ke sana gitu. Banyak yang model begitu, banyak. Ya. Saya temuin orang mau gitu dikit, enggak dikit banyak. Saya umroh Ustaz, tapi saya enggak mampir ke Madinah. Kenapa? Yang wajib aja saya dapatin. Iya. Ke Madinah kenapa? Banyak waktu juga, banyak waktu sebenarnya. Ya, saya enggak maulah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Oh, maksudnya buat apa berlebihan kepada Nabi Muhammad? Loh, enggak berlebihan. Ini memang Allah yang bilang.
Kalau kamu ingin mendapatkan ridhonya Allah, cintai Allah, ikuti Nabi. Bukan ikutin Allah. Bagaimana kamu mengikuti Allah kalau nggak ikuti Nabi Muhammad? Nggak bisa. Ya, nggak bisa dong. Gitu. Kau nggak mau datang ke makam Nabi Muhammad? Aneh sekali. Astagfirullahaladzim. Mulai kita berdebat sedikit. Ini jamaah biasa ya. Masya Allah, luar biasa. Debat sedikit. Emang harus Pak Ustadz? Kalau lihat ayat ini harus. Mesti kamu datang ke sana. Bahkan bagi kalau mengikuti Nabi Muhammad itu kalau umroh bukan dari Jakarta. Bukan dari Jeddah. Bukan dari tempat lain. Tapi dari Masjid Nabawi ini. Nabi Muhammad umroh haji lewat sini. Harusnya kami ikuti Nabi Muhammad dari sini. Betul nggak? Kira-kira Bapak-Bapak. Kalau Nabi Muhammad umroh itu lewat mana? Nah, enggak. Lewat mana? Ini di Nabawi. Karena beliau tinggal di situ. Fattabi'uni. Ikuti. Kamu jangan terlalu begitu sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi. Masa ziarah ke makam Nabi disebutnya sesuatu yang musyrik? Aduh. Pantas aja dulu sempat ada kejadian Masjid Nabi Muhammad mau diratakan dengan tanah, mau dipindahkan. Ya Allah, nyaris dulu ya. Masya Allah. Ya Allah, kalau itu terjadi gimana ceritanya zaman sekarang gitu. Ya Allah, untungnya Allah jaga gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Ya, dengan alasan perluasan Masjid Nabawi, makamnya mau dipindahkan. Yo, ada-ada aja gimana ceritanya itu. Luar biasa. Itu dulu ya, zaman dulu ya. Alhamdulillah Hasyim Asy'ari turun tangan. Ya. Hasyim Asy'ari turun tangan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia turun tangannya dari Mesir, dari Yaman datang menghadap kerajaan Saudi dan mengatakan jangan macam-macam gitu. Enggak merubah. Yang sering datang ke ziarah bahkan umroh itu kami, bukan Anda. Jumlah penduduk juga lebih banyak dari kami, bukan Anda. Penduduk kami lebih banyak. Kan gitu. Jadi tolong dengan begitu kan gitu. Masya Allah. Luar biasa. Ya teman-teman. Jadi fattabi'uni, ikuti aku. Yubikumullah. Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengasih lagi maha pengampun lagi maha penyayang. Ada ayat juga yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Di surat apa nih? Radhiyallahu anhum wa radu an. Al-Baniyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Gitu. Orang yang dimasukkan ke dalam surga dan itu diantara mereka adalah mendapatkan naungan ridhonya Allah. Kenapa Allah ridho kepadanya? Karena mereka mengharapkan ridho Allah. Bagaimana mereka mendapatkan ridho Allah? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Kalau begitu, bagaimana mengikuti Nabi Muhammad? Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Kita lakukan. Nabi memulai perbuatan amalan apapun yang baik dengan basmalah. Nah, mesti kita begitu dong. Mau nulis chattingan kepada orang awali masalah. Bahkan dalam chattingan itu kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Bismillahirrahmanirrahim awal. Kenapa? Karena Nabi yang perintahkan itu. Nabi bilang bahwa Allah mengungkapkan surat-suratnya diawali semua dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika kalian ingin menulis sesuatu, maka awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu lakukan itu, maka niscaya kamu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya, nggak ada maki-maki pakai Bismillah. Maki-maki pakai Bismillah, nggak ada ya. Menghina orang pakai Bismillah nggak ada. Orang kalau Bismillah biasanya sesuatu yang baik keluar. Ya, subhanallah. Ya, orang tawuran Bismillah nggak ada, mana ada. Orang bikin kerusuhan pakai Bismillah nggak ada. Ya, karena Bismillah hanya bisa berlaku untuk amal baik, amal yang saleh.
Baik, itu yang pertama ya. Jadi awali semua perbuatan kita, pekerjaan kita dengan bismillah. Ya, mulai bekerja dengan bismillah. Meninggalkan rumah kita dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Yang kedua apa yang harus kita lakukan supaya kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad di surganya Allah? Yaitu mentaati Rasul. Mentaati Rasul. Ini penting sekali. Bukan hanya sekedar mengikuti, tapi ada konsekuensi taat kepadanya. Karena mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dia siap komit terhadap Nabi untuk ditaati. Saya siap taat kepada Allah, saya siap taat kepada Rasulullah. Apa yang Nabi perintahkan, dia kerjakan. Subhanallah. Perintah Nabi banyak banget ya. Yang kita kerjain udah apa? Ya Allah, ada gak kira-kira 10% perintah Nabi kita kerjain? 10% ya, belum 50%. Saya nanyanya ke diri kita ya, 10% perintah Nabi ada gak kita kerjakan? Masya Allah, luar biasa. Ya. Padahal setiap hari kita bilang sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, jalan yang engkau maksud itu, yang kami maksud ini ya Allah, ada jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Nabi bilang, ya, yaitu orang-orang pilihan. Ditegaskan sama Allah surat 4 ayat 69. Yang dimaksudkan siapa nih mereka? Ini dapat jalan yang lurus. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Merekalah orang-orang yang mendapatkan sebaik-baik teman, sebaik-baik tetangga. Siapa? Orang yang taat sama Allah dan Rasulnya. Ya, mereka ini ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dibarengin nanti besok di akhirat bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa? Minan nabiin, Nabi Muhammad di antaranya. Nanti kita besok masuk surganya ada Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Yusuf, gitu kan. Bersama Nabi-Nabi kita ketemu ya Allah. Masya Allah, nikmat banget. Wasiddiqin, orang-orang yang benar. Imannya benar, perkataannya benar, perilakunya benar. Wasyuhada, ada orang berjuang. Ya Allah, kayak gini masih banyak orang yang semangat berjuang, gak pernah mati. Mempertahankan tanah air mereka. Sore kita di Gaza. Masya Allah. Walau mereka tak dapat minum, walau mereka tidak dapat makanan. Mereka mati. Kelaparan banyak, teman-teman. Padahal kalau mau selamat, tinggalin aja itu. Gaza, selamat. Gitu ya. Tinggalin Gaza. Udah disiapin tuh apartemen di Yordan. Disiapin apartemen di Mesir. Supaya mereka meninggalkan Gaza. Tapi mereka tidak mau. Lebih baik syahid. Gitu, daripada apartemen yang belum tentu mengantarkan kepada kesyahidan. Makanya saya tertarik banget tuh, ada seorang pemimpinan di Afrika tuh. Siapa? Ibrahim siapa? Yang baru-baru. Ibu Trorin, Masya Allah, itu luar biasa tuh. Ya. Saya lihat beliau tuh sangat luar biasa. Luar biasa di mana? Diberikan hadiah Nobel, dia terima. Kok bisa begitu sih? Iya. Dia tahu konsekuensinya. Kalau dikasih Nobel saya terima, pasti saya siap untuk mengikuti keinginan mereka. Oh, enggak bisa. Enggak perlu saya Nobel. Itu hebatnya dia itu. Dia mau berdiri di atas kaki sendiri. Dia ingin berjuang negaranya itu maju. Jadi jangan mau kita diintervensi dengan orang lain. Gitu, keren banget ya Allah. Saya lihat, saya berapa kali siap menyimak pidato-pidatonya, menyimak ucapan-ucapan. Ya Allah, ini orang masih muda, tapi ya Allah punya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu.
Orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihim alaika ala takhafu wa la tahzanu. Enggak pernah takut sama siapapun. Ada pangkatnya rendah, baru kapten gitu. Perwira menengah ya. Menengah lagi, perwira awal tuh, perwira bawah. Enggak tapi kalau iya makanya tingkatkan Nabi. Ini kan bawah deh kapten. Masya Allah luar biasa. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Itu mau menunjukkan bahwa siap berjuang untuk fisabilillah ya. Wa hasuna ulaika. Wa sholihin yang berikutnya adalah orang yang soleh ya. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka lah orang-orang yang betul-betul ya mendapat teman yang baik, yang dekat. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingetin sama kita. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Kata teman-teman, kalau ada kalimat kullu itu jangan sampai kita bilang semuanya. Enggak juga ternyata. Kenapa Nabi bilang illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggak mau. Nabi SAW bilang ada yang enggak mau masuk surga. Sehingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba ya Rasul. Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Aneh ya, aneh banget. Mau dikasih hadiah ditolak nih ya. Model di dunia boleh kayak model kayak gitu ya. Ini hadiahnya surga kok enggak mau gitu. Ya Allah. Padahal nggak ada tempat lain. Cuma dua pilihan. Surga atau neraka. Besok kembali kita coba itu. Mau masuk surga atau masuk neraka. Kira-kira kalau jamaah kita di sini semuanya masuk surga insya Allah. Ya. Insya Allah, Masya Allah. Bareng-bareng nanti ketemu di surga sama Nabi Muhammad SAW. Yang nggak mau siapa? Nabi bilang, kalau Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad ahab. Faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia sungguh dia akan bersamaku. Ya. Dan ada orang yang enggak taat kepadaku, maka dia sesungguhnya orang yang enggak mau bersamaku. Ya, maksudnya dalam surga. Yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Yang enggak taat kepadaku, dia akan masuk. Yang dia enggak mau masuk surga. Padahal adalah umat Nabi Muhammad, orang Islam. Yang umat Nabi Muhammad cuma satu, orang Islam. Kalau bukan orang Islam, Nabi Muhammad ya bukan. Kan nggak ngakuin Nabi Muhammad dia. Gimana mau bilang umatnya? Ada yang nanya begitu ke saya. Maksud ini kita akhir zaman Nabi Muhammad. Berarti ke semua umat Nabi Muhammad tuh. Ya enggak. Yang ngakuin Nabi Muhammad aja kalau nggak ngakuin masa disebut umatnya. Gitu ya teman-teman. Yang ngakuin siapa? Ya, orang Islam. Yang nggak bukan Islam gimana? Ya berarti bukan umat Nabi Muhammad dong. Kan begitu ya. Umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau, yaitu mereka yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dia berarti mau. Orang yang tidak taat berarti dia nggak mau lagi. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kelompok yang kedua ya. Kita mentajukan Rasulullah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, yang nggak kalah pentingnya bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad. Ini penting. Yang ketiga ya. Yang pertama kita mengikuti, yang kedua kita taat, yang ketiga mencintai. Wah, subhanallah, luar biasa. Ada kisahnya seorang laki-laki, ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik lihat ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu tanya sama Nabi Muhammad, mata sa'a ya Rasul. Laki-laki itu nanya, mata sa'ah. Kapan terjadinya kiamat? Wih, keren banget. Ada sahabat dulu bilang sama Nabi, kapan sih terjadi kiamat? Emang ngapain? Pengen cepet-cepet masuk surga. Gitu mungkin maksudnya. Pengen cepet-cepet masuk surga. Kapan terjadi? Kenapa? Karena kalau nggak ada kiamat, kapan masuk surganya coba? Ya? Semua ini akan diganjar oleh Allah setelah hari kiamat. Semua dibangkitkan. Baru itu ada yaumul hisab, yaumul ba'ats. Dan akan diadili oleh Allah satu persatu.
Dan Nabi Muhammad diberikan wewenang untuk masuk surga lebih awal. Nabi Muhammad bilang, aku tidak akan masuk surga sebelum umatku masuk surga semua. Terus umat yang lain belakangan. Jadi beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Umat belakangan tapi pertama masuk surga. Umat Nabi yang lain belakangan. Luar biasa ya. Masya Allah. Bahkan Nabi Muhammad bilang, seluruh umatku semua pengen ditolong sama Nabi Muhammad masuk surga. Maka sahabat itu bertanya, mata saya Rasul, kapan sih kiamat itu datang? Maka Nabi bilang, qala ya ma'tadalaha. Apa yang sudah kamu siapkan wahai fulan? Emang kamu udah nyiapin apa? Mau nanya-nanya kiamat mau nyiapin apa? Ya Allah ya Rabbi, itu orang bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasul, kalau kamu nanya kayak gitu kan berat juga apa yang sudah kamu siapkan. Saya sholat biasa-biasa aja, nggak banyak banget. Saya puasa juga ya Rasulullah, tapi biasa aja, nggak banyak-banyak. Yang wajib-wajib doang paling. Yang sunahnya kadang-kadang kan gitu ya. Saya sedekah ya Rasul, tapi nggak banyak-banyak sedekahnya. Sekedar aja, tapi tetap sedekah. Iya, tapi nggak banyak-banyak. Maka Nabi bertanya kepadanya, terus apa kelebihannya? Walakinni, akan tetap ya Rasul. Wahibbullah wa rasuluh. Saya betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat dia pengen masuk surga. Maka Nabi berkata, qala anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Dan kamu cintai Nabi Muhammad, maka kamu akan bersama Rasul besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita salah cinta. Ya, karena banyak orang zaman sekarang cintanya kepada orang-orang yang mengantarkan dirinya bermasalah di akhirat. Ya Allah, punya idola kok bukan mukmin gitu ya, sayang banget ya. Punya idola kok bukan seorang seagama. Ya, makanya ibu pengajian saya lurusin, Bu, idolanya siapa Bu? Korea. Luar biasa. Kok bisa begitu ya? Seneng banget. Ya, idola saya itu Pak Ustadz, Masya Allah. Siapa sih di sini? Ya jangan dong, itu kan bukan Islam ya. Masya Allah, yang Islam kan banyak. Kemudian, ikhwati manullah. Kalau begitu, kita mencintai Nabi Muhammad SAW, buktinya apa? Tidak cukup hanya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi juga kita harus mencintai apa yang Nabi cinta. Kan begitu. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita harus mencintai apa yang Nabi cinta. Di antaranya apa? Nabi cinta kepada keluarganya. Nabi cinta kepada sahabatnya. Maka Nabi bilang, barang siapa membenci sahabatku, berarti dia benci kepadaku. Gitu. Jadi gak boleh kita benci Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dunia ini ada kelompok agama namanya Islam juga, tapi gak suka sahabat Nabi. Dia benci dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia benci dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia benci dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Dia cuma cinta kepada satu sahabat, Ali bin Abi Thalib. Ini namanya kelompok dari Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Dahsyat. Jangan ikutin yang begitu. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia cinta kepada yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Begitupun ada juga Nabi bilang, cintailah anak keturunanku karena engkau cinta kepadaku. Ini kata Nabi ya. Ini Nabi yang bilang ya, cintailah anak-anak dan keturunan-keturunanku karena engkau mencintai aku. Bukan cintai anak keturunannya karena dia baik atau buruk. Paham gak kira-kira teman-teman? Sekarang lagi banyak isu begal nasab ya. Nah. Ya. Oh itu jahat, jahat. Wow, dia gak benar gini. Sehingga kita bencinya gak karuan. Benci, marah-marah, melaknat dan sebagainya. Enggak gitu. Nabi bilang cintai keturunannya bukan karena dia baik atau buruk. Tapi cintai keturunannya karena dia cinta kepada Nabi. Itu yang penting. Ya, saya cinta kepada Anda bukan karena kamu. Kamu mah gak benar. Sholat dia terlambat. Kadang-kadang gak sholat. Gitu ya. Gitu. Ngomongnya kasar. Kadang-kadang ngomongnya jelek. Gitu. Masya Allah.
Enggak, saya cintai kamu bukan karena itu. Aku cinta kepada kakekmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Maka apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasan Asy'ari, Hasyim Asy'ari, yang dilakukan Imam Nawawi Al-Bantani, yang dilakukan oleh orang-orang yang zaman sekarang kayak Ustaz Syukur Ma'mun dan sebagainya. Masya Allah, ulama-ulama terdahulu ya, Masya Allah. Betapa cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Bukan karena baiknya, tapi karena dia cinta kepada Rasulullah. Gitu. Nah, ini yang paling susah ya. Paling susah itu ya. Kadang kita ngeliat fisik orang gitu ya. Sehingga kita dendam, marah gitu sama dia gitu. Padahal anak siapa ya? Harus perhatiin juga itu. Perhatiin. Anak siapa ya? Oh iya ya. Gitu. Jangan juga kita langsung soal masalah hukum nanti kepada Allah, kepada mereka terhadap Islam, semua sama di hadapan Allah ya. Tapi kalau kita diperintahkan mencintainya, tetap kita nggak boleh membencinya, walaupun dia tidak baik sekalipun ya, Masya Allah. Selama dia masih Islam, masih mukmin, kita layak mencintai karena kita cinta kepada mbahnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas berkata, sungguh aku mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab berharap agar saya bisa bersama di akhirat disebabkan cintaku terhadap mereka. Walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Amalan kita dibanding Nabi Muhammad jauh. Tuh. Dibanding Sayyidina Abu Bakar jauh. Kalau kita cinta pada mereka, kita tetap sama-sama gabung di surganya, kan gitu ya. Baik, terakhir teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, maka Nabi Muhammad hendaklah kita banyak. Yang keempat ya, berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salawat kepada Nabi Muhammad diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Paling tidak kita gak kurang sehari 100 kali berselawat Nabi Muhammad. Kalau dari bangun tidur tadi sampai hari ini sampai zuhur, udah ada belum 100 selawat buat Nabi Muhammad? Nah itu juga pertanyaan buat kita. Terus bukti cinta kita di mana? Kalau selawat aja enggak, gitu kan? Masya Allah. Selawat itu mudah sekali, gitu. Alhamdulillah dari bangun tidur sampai sekarang, sampai waktu sekarang ini, insya Allah sudah lebih dari 100 kita berselawat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gampang bacanya. Dalam kondisi apapun boleh. Bawa mobil selawat, di perjalanan selawat, berdiri selawat, ngapain di selawat bisa. Bahkan kadang-kadang disenandungkan. Ya, disenandungkan. Ya, ada selawat badar, ya kan? Selawat badar itu kan menyebut Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ya, nama Nabi Muhammad di antaranya Yasin. Yasin Nabi Muhammad. Toha itu Nabi Muhammad. Maka ikhwatiman, kalau Nabi bilang begini, ya Allah, orang yang akan dekat denganku di surga nanti di akhirat, orang yang banyak bersolawat, berbaik solawat, dia akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berhenti bersolawatnya, saudara sekalian. Kenapa? Karena Allah juga nggak berhenti bersolawat. Allah bersolawat nggak berhenti. Coba kita lihat bentuk kalimatnya di Al-Quran nih. Ya, di kalimatnya kita lihat di Quran ini bentuknya apa nih? Bentuknya adalah fi'il mudhari. Ya, apa itu? The past tense perfect continuous tense.
dulu, hari ini, dan akan datang. Nah, Allah nggak pernah berhenti. Ketika belum ada, sudah ada, maupun setelah. Terus, kita baca ayatnya sama-sama ya. Surat Al-Ahzab ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, subhanallah, sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Yusallu itu yang saya maksud fi'il mudhari. Yusalluna ala nabi, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Baik dulu sampai hari ini yang mana Nabi Muhammad ada di Madinah, sekarang dimakamkan di sana. Ya. Bahkan sampai besok terus nggak berhenti Allah berselawat untuk Nabi Muhammad. Ini bentuknya kalimat begini. Allah. Dan kita dipintah oleh Allah. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Sama diperintahkan oleh Allah untuk selalu banyak berselawat kepadanya dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Enggak, kalau Allah aja selawatnya nggak pernah berhenti-berhenti, malaikat nggak berhenti-berhenti buat Nabi Muhammad. Karena memang pastinya dalam akidah Islam itu kan Nabi Muhammad memang, dan pada dasarnya seluruh manusia pada dasarnya tidak ada yang selesai hidup. Ada yang selesai hidup? Nggak ada. Di dunia memang ada batasnya. Tapi bukankah setelah kita mati kemudian akan hidup lagi? Kapan hidupnya? Nunggu kiamat? Enggak. Enggak. Bahkan ketika kita mati pun Allah hidupkan enggak? Kita mandiin jenazah itu dengan lemah lembut. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul kenapa? Ya Rasul udah mati kan? Kagak terasa dia kan? Sampai bilang, Nabi bilang, dia lebih terasa daripada orang yang hidup. Maka perlakukanlah, muliakan dia. Masya Allah. Begitu? Iya. Ya bapak-bapak kalau mandiin jenazah jangan galak-galak banget. Dikepek, disikat, jangan. Ya, udah mati ini biarin disikat, dikepek aja deh. Nggak boleh, Nabi bilang. Dia lebih terasa daripada orang yang hidup. Oh gitu. Berarti hidup mereka ya. Cuma beda alam aja. Allah, dimensinya aja beda. Subhanallah. Nggak percaya nanti coba aja nanti. Kalau kita udah mati ya. Rasakan. Maka Nabi bilang, kalau kita meninggal dunia, paham betul siapa yang datang berziarah. Paham betul siapa yang memandikan, yang mensolatkan, yang mengantarkan dirinya ke alam barzakh, alam kubur itu. Dia tahu persis. Detail. Kenapa? Karena pendengarnya lebih tajam daripada orang yang hidup. Matanya lebih tajam daripada orang hidup. Luar biasa. Maka mengucapkan salam kepada orang yang mati kita dianjurkan. Betul? Betul ya? Kalau kita ketemu makam, baca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma fir lana wa lakum dan seterusnya. Masya Allah banyak doanya. Nabi melakukan itu. Setiap hari atau paling tidak seminggu sekali Nabi berziarah ke makam para sahabat. Ya. Dan ketika melewatinya posisi Rasulullah berjalan di sebelah kanan tuh makam, Nabi menghadapkan dirinya ke kanan, menghadap makam tersebut, dan Nabi melambaikan tangan, mengucap kalimat Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawab gak dia? Penghuni kubur pada jawab? Jawab salam Nabi? Kalau kita ngucapin salam orang meninggal, kira-kira dia jawab gak tuh?
Jawab. Bagaimana enggak kita ngucapin salam enggak dijawab? Ya dijawab. Kalau enggak dijawab ngapain ngucapin salam? Cuma kita kagak dengar. Gitu aja. Kalau kita dengar, Masya Allah kabur. Masya Allah. Dan itu kita lakukan setiap hari. Paling tidak 17 kali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di setiap at-tahiyat kita bilang kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu illah. Baru kita sapa Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak itu siapa? Kak itu kamu atau dia? Bukan assalamualaihi. Assalamualaikum. Berarti Nabi Muhammad ada di depan kita atau di belakang? Aneh kalau kita sholat nggak berbayangkan Nabi Muhammad hadir tuh aneh aja gitu ya. Makanya aneh. Khusyuknya di mana kita? Kita ngucapin salam tapi nggak ngaruh sholat kita. Padahal kita bilang assalamualaikum ayuhan nabi. Ya Allah biasa aja gitu. Aneh aja. Padahal kita bilang ya Allah. Kita bilang assalamualaikum semoga Allah berikan keselamatan kepadamu ya Rasulullah. Di hadapan kita. Mestinya Nabi Muhammad pasti akan jawab. Karena dalam riwayat Ahmad disebutkan siapapun yang mengucapkan salam kepadanya, maka Allah akan kembalikan kepadaku dan aku akan mengucapkan salam kepadanya. Menjawab salam mereka. Begitu teman-temannya. Allah. Makanya kalau di acara Maulid Nabi, orang pada mengucapin salam pada berdiri, nggak usah heran. Nggak usah heran. Kan begitu acara Maulid tuh, berdiri. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Memang berdiri tuh kita. Berdiri ya? Berdiri. Masalah? Ada yang bermasalah kan enggak? Masalah itu. Termasuk mahasiswa saya ada yang pernah masalah itu. Pak, itu syirik itu Pak. Hah? Syirik Pak. Bagaimana kita berdiri di ngucapin kayak gitu doang. Berdiri. Katanya menganggap Nabi Muhammad datang. Emang datang. Bener. Oh gitu. Itu kan berarti syirik Pak Ustadz. Dari mana kamu bilang syirik? Banyak keterangannya begitu. Ya. Tapi kalau berdiri itu berarti nggak berlebihan Pak Ustadz? Ya enggak. Kita nyanyi Indonesia Raya berdiri juga biasa. Indonesia Raya berdiri apa duduk? Nyanyi. Kalau kita Indonesia berdiri, nggak ada 5 orang, 6 orang berdiri, kira-kira di ruangan itu diusir kan? Orang berdiri, dia 5 orang kamu berdiri, padahal orang sehat semua tuh. Ya Allah, itu kelihatan CCTV langsung besok dilaporin kepala bagian. Panggil nih, warning gitu kan. Masya Allah. Kita Indonesia rasanya berdiri. Dalam rangka apa? Menghormati negara kita. Kalau Nabi Muhammad, ya lebih besar dari negara. Nggak ada Nabi Muhammad, nggak mungkin ada negara kita. Nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia. Allah menciptakan dunia karena ingin melahirkan kekasihnya di muka bumi ini. Allah menciptakan Nabi Adam karena darinya itulah kekasihnya akan lahir. Allah punya kekasih. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi itu kekasih. Makanya Allah nggak pernah berhenti bersalawat kepadanya. Allah nggak ridho kalau ada namanya nggak disandingkan dengan Nabi Muhammad. Allah nggak ridho kita baca sholat asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum, nggak boleh. Harus ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak bisa. Itu ya teman-teman rahimahullah. Tunjukin ya kalau kita ini cinta sama Nabi Muhammad, karena cinta inilah yang membuat kita bisa taat. Cinta ini yang membuat kita bisa mengikuti. Cinta ini juga yang membuat kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih nih, saya rasa masih banyak, cuman waktu kita selesai. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Tapi sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau nanya, mangga. Ya. Sebelah kanan, tengah, maupun sebelah kiri. Silakan ada yang mau nanya sebelum ditutup. Mangga. Ada pertanyaan? Enak.
Emang kalau ngaji itu nikmat ya, gitu, tenang gitu kan. Masya Allah. Kalau nggak ada ya kita closing aja ya. Kita closing, kita baca doa bersama untuk kita, keluarga kita, bahkan negara kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita dan keluarga kita, bahkan negeri kita dalam keamanan, dalam kebaikan, dalam keberkahan. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah muliakan penduduknya, Allah sejahterakan hidupnya, Allah bahagiakan penduduknya, sehingga para penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزينه. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في بلادنا، في بلاد المسلمين، في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kaftar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang disampaikan pada kami semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladani Rasulullah SAW. Jadi untuk kita bisa bersama dengan Rasulullah di surga ada empat poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita mengikuti Rasul. Kemudian yang kedua, mentaati Rasul, mencintai Rasul, dan terakhir bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.